Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dian. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan persamaan kuadrat, khususnya dalam menyelesaikan soal-soal yang berbentuk cerita, ya. Bagaimana untuk lebih jelasnya? Kita lihat contoh berikut. Oke, contoh nomor 1. Ada dua buah bilangan, selisihnya 15, hasil kalinya 100. Ditanyakan, tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, karena kita tidak tahu bilangan itu berapa saja, ini cara menjawabnya, kita bisa memisalkan, ya. Kita misalkan, untuk bilangan pertama, ya, itu kita kasih variabel X. Untuk bilangan kedua, berarti dia adalah Y, karena dia adalah dua bilangan yang berbeda. Lalu, dari kata-kata dua bilangan selisihnya 15, selisih itu berarti kita menggunakan simbol kurang, ya. Maka X min Y sama dengan 15. Dan jika keduanya kita kalikan, katanya 100. Maka kita tulis X kalau dikali Y hasilnya 100. Nah, inilah bentuk soal cerita yang sudah kita ubah menjadi kalimat matematika. Nah, dari X min Y sama dengan 15, ini bisa kita jadikan X sama dengan 15, lalu min Y-nya pindah ke kanan. Jadi plus Y. Ya. Nah, yang X sama dengan 15 plus Y, itu bisa kita substitusikan ke X, dimana X-nya itu akan kita kalikan dengan Y, hasilnya 100. Maka ini kita ganti dengan 15 plus Y dikali Y sama dengan 100. Ya, jadi kita bergeraknya dari X kali Y sama dengan 100. X-nya kita gantikan dengan 15 plus Y. Lalu kita kalikan secara aljabar, 15 dikali Y berarti 15Y. Lalu Y dikali Y berarti Y kuadrat. Ini sama dengan 100. Lalu 100-nya kita pindahkan ke kiri, maka kita akan dapat Y kuadrat plus 15Y min 100 sama dengan 0. Nah, bisa kalian lihat, maka kita menemukan suatu persamaan kuadrat di sini. Nah, jika kita menemukan Y kuadrat plus 15Y min 100 sama dengan 0, maka di sini kita bisa mencari nilai dari bilangan kedua, yaitu Y. Dengan apa? Dengan menggunakan yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan bisa memfaktorkan, bisa dengan rumus ABC, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ya. Nah, di sini misalkan kita menggunakan pemfaktoran. Nah, seingat ya, kita lihat C-nya. Nah, karena C-nya bernilai min 100, maka kita cari ya 2 faktor dari min 100 yang kalau dikalikan min 100 kalau dijumlahkan adalah plus 15. Ya, ini kita taruh Y. Nah, berapa saja min 100? Ya. Berarti dia plus berapa? 20 ya, dengan min 5 ya. 20 kalau dikali 5 ya, 20 dikali min 5 adalah min 100. Kalau dijumlahkan dia adalah 15 ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan ya, berarti nilai Y, yaitu Y1 plus 20 sama dengan 0. Maka kita akan dapat bilangan pertama yaitu minus 20 ya. Lalu kita akan dapatkan Y2 min 5 sama dengan 0, maka Y2-nya adalah 5. Nah, Y-nya sudah kita temukan nih, dua bilangan Y, yaitu min 20 dan 5. Maka kita akan bisa mendapatkan bilangan X-nya dengan cara kita masukkan ke dalam yang tadi ya. X1 berarti sama dengan 15 plus Y1. Y1-nya min 20. Maka kita dapatkan X1-nya adalah min 5. Kalau kita mau mencari yang X2, berarti kita ambil yang Y2. 15 ditambah 5.
sama dengan 20. Maka di sini kita akan mendapatkan ya dua bilangan untuk yang jika diselisihkan 15 dikalikan 100, yaitu jika X-nya min 5 maka Y-nya min 20 ya ini. Atau jika X-nya yang 20 maka Y-nya yang 5. Nah, itulah bilangan-bilangan yang dimaksud ya. Jadi dengan menggunakan persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh nomor 2 ya. Nah, lihat contoh nomor 2. Nina akan memotong karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 lebihnya dari ukuran lebarnya. Agar luas persegi panjang itu 600, berapakah ukuran panjang dan lebar karton yang memenuhi? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya kita buat saja dalam bentuk gambar. Itu akan lebih efektif. Ya, ini katanya gambar persegi panjangnya, di mana ukuran lebarnya kita nggak tahu. Ini kita kasih aja bentuknya adalah L, ya lebar. Sedangkan panjangnya, ini panjang, katanya 10 lebihnya dari ukuran lebar, berarti 10 plus L. Sedangkan luasnya maunya katanya 600 memenuhi. Nah, masih ingat apa rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar ya. Nah, ini yang 600. Nah, kita masukkan. Panjangnya katanya 10 plus L. Lalu lebarnya L. Ini yang sama dengan 600. Nah, kita kalikan seperti biasa tadi aljabar. 10 dikali L 10L. Lalu L kali L adalah L kuadrat. 600-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi min 600 sama dengan 0. Nah, kalau dibentuk lebih sempurna lagi, maka kita akan punya L kuadrat plus 10L min 600 sama dengan 0. Nah, sudah kita punya persamaan kuadratnya, di mana L kuadrat plus 10L min 600 sama dengan 0, maka kita tinggal menggunakan salah satu penyelesaian persamaan kuadrat ya. Kalau kita misalkan ambil cara faktorisasi, maka kita tinggal mencari C-nya saja, itu min 600. Min 600 berapa saja sih yang kalau dikalikan min 600 kalau dijumlahkan 10? 30 dengan minus 20 ya. 30 kalau dikali minus 20 adalah minus 600, kalau dijumlahkan 10. Nah, berarti kita tinggal membuat faktor saja. Ya. Nah, berarti di sini L plus 30 lalu L min 20 ya, sama dengan 0. Lalu kita akan dapatkan L1 plus 30 sama dengan 0. Berarti L1-nya adalah min 30. Lalu kita dapatkan L2 min 20 sama dengan 0. Berarti kita punya lebar kedua adalah 20. Nah, yang mana yang akan kita pakai? Yang kita pakai adalah yang positif ya, karena tidak mungkin di dalam bangun datar itu bernilai negatif. Jadi yang ini tidak usah dipakai. Kita ambil yang L2, yaitu yang 20. Berarti panjangnya berapa persegi panjang tersebut? Berarti 10 tambah 20 sama dengan 30 cm. Jadi kalau ditanya berapakah ukuran panjang dan lebar karton yang memenuhi, berarti panjangnya 30 cm, lebarnya adalah 20 cm ya. Nah, kalau kita diminta kelilingnya pun sudah bisa dijawab ya, karena kita sudah punya panjang dan lebarnya. Nah, beginilah cara menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan penerapan persamaan kuadrat ya. Silahkan dipelajari, diamati, dicoba contoh-contoh soal yang seperti ini atau yang berkenaan dengan penerapan persamaan kuadrat. Silahkan dicari ya. Banyak berlatih, terus semangat. Cukup sekian dari Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.